maka saya menyusun bahan untuk pelajaran tentang akhir zaman. Saya menemukan ayat-ayat yang menimbulkan pertanyaan. Yang saya maksud adalah Wahyu 4 ayat 5 ini. Baca sama-sama. Dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah 7 rasul. Jadi ketika Yohanes itu habis jumpa dengan Tuhan Yesus dan memberikan pesan kepada 7 jemaat, tak lama kemudian Yohanes diangkat naik oleh Roh Kudus ke surga ya. Di surga dia menemukan atau melihat penglihatan yang pertama dia lihat dari Wahyu 5 itu. Dia melihat seorang yang duduk di atas tahta dengan pelangi di atasnya, mukanya seperti permata krisopras, jaspis, sardis, tapi cocok duduk di atas tahta. Ini siapa? Siapa? Allah Bapa. Sebab tak lama kemudian Yohanes melihat yang duduk di atas tahta ini memegang gulungan kitab yang bermeterai. Lalu ditanya, siapa yang layak membuka meterai-meterainya? Tak ada seorang pun dianggap layak. Sampai Yohanes mulai menangis. Tapi ada seorang penatua, ya, tua yang menjaluk atau menyinggol dia. Jangan menangis. Lihat, siapa itu yang di tengah-tengah? Dan muncullah seorang seperti anak domba yang telah tersembelih. Siapa itu? Itu Yesus. Kemudian yang duduk di atas tahta itu memberikan gulungan kitab itu kepada yang seperti anak domba itu tadi. Lalu dialah yang kemudian dianggap layak membuka meterai. Meterai itu ada 7 dan satu demi satu ada kuda putih ya, ketika dibuka ada kuda putih muncul, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning ya. Lalu kemudian 4 ya, 5 apa itu pasir, pokoknya 7 meterai dibuka dulu. Nah, jadi ada seorang yang duduk di atas tahta yang memberikan gulungan kitab, ada seorang yang menerima gulungan kitab. Saya nggak mengerti kenapa banyak gereja kukuh banget dengan ajaran Tritunggal, 3 itu 1 gitu loh, heran. Nah itu nanti kalau melihat penglihatan di surga kayak seperti Yohanes kan, wah kayak loh, doktrinku selama ini keliru wabar. Sebelum nanti terperanjat di surga, tak kasih tahu itu harus dikoreksi dulu ajarannya. Ngerti tidak? Ada satu pribadi yang memberi gulungan kitab, ada pribadi lain yang membuka meterainya. Yang memeteraikan kitab siapa? Bapak. Tapi yang diberi hak untuk membukanya siapa? Anak. Jadi ada 2 pribadi loh. Jangan ngeyel tentang Tritunggal, pokoknya cuma 1. Kenapa orang Kristen ngeyel monoteis, saudara? Itu ajaran monoteis ini. Dari zaman dulu sampai Tuhan Yesus turun ke dunia, yang tampak di muka bumi itu hanya Yesus. Allah Bapa tidak menampakkan diri sama sekali. Yesuslah yang bertindak atas nama Bapaknya yang di surga. Sang Bapa itu berdiam di tempat yang maha kudus, yang dalam terang yang tak terhampiri. Kalau Allah Bapa itu melangkah turun ke bumi, terbakar bumi. Karena Allah adalah Allah yang adalah api yang menghanguskan. Jadi yang bikin segala perkara itu Yesus Kristus atas perintah Sang Bapa. Dan Yesuslah yang mewakili Bapa menjalankan peranan sebagai Allah di bumi. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus kemudian turun ke dunia, Dia baru memperkenalkan Bapa itu. Di Matius 11 ayat 27 apa bunyinya? Matius 11 ayat 28 apa? Apa?
Matius 11 ayat 28 bunyinya. Katanya tahu? Wah, ini orang happy semua. Kalau orang sengsara pasti apa? Marilah kepadaku kamu yang berlelah dan menanggung berat. Jadi tidak ada yang berlelah dan menanggung berat nih kayaknya. Kalau Anda lelah menanggung berat, ayat itu ayat yang rasanya sejuk gitu ya. Marilah kepadaku yang berlelah dan menanggung berat, aku akan memberi sentosa kepadanya. Ya kan tidak punya beban ya, tidak pernah ngapalin ayat itu. Nampaknya happy semua. Semoga demikian. Atau memang malas baca Alkitab. Hafal kan ya, Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku yang berlelah dan menanggung berat, lalu apa? Akan memberi sentosa padamu. Lalu pikulah hook yang kupasang, hook yang kupasang itu ringan. Lalu apa? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu kan jadi manis sekali ya. Semua harus hafal. Ambil waktu tiap hari itu ngapalin ayat dulu. Orang Kristen ngah-ngoh. Matius 11 ayat 27-nya apa? Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa. Lalu tak seorang mengenal anak kecuali Bapa, dan tak seorang mengenal Bapa kecuali anak, dan orang-orang yang kepadanya anak berkenan memperkenalkan dia. Amin. Ayat itu bicara tentang apa? Yesus itu agen tunggal yang memperkenalkan Bapaknya kepada orang-orang tertentu yang berkenan di hati Yesus. Jadi kalau orang tak berkenan di hati Yesus, tidak nanti kenal Bapak. Tak seorang pun kenal Bapak. Jadi semua yang namanya orang, tidak ada yang kenal Bapak. Bisa mengerti? Adam dan Hawa itu orang bukan? Adam dan Hawa tak kenal Bapak. Cukup jelas ya? Pokoknya yang namanya orang itu tidak ada yang kenal Bapak, kata Tuhan Yesus. Anda percaya nggak Tuhan Yesus ngomong itu pasti benar? Ya, jadi kalau tak seorang pun kenal Bapak kecuali anak, artinya memang dari dulu itu yang nongol ke dunia itu bukan Bapak, itu Yesus semua. Jadi pembagian yang dikatakan di seringkali Pak Hamba Tuhan bilang masa perjanjian lama itu adalah masa Allah Bapa, itu keliru. Yang kukuh ngajar gitu itu ajaran sesat. Lalu bilang ketika Tuhan Yesus turun di dunia itu zaman Tuhan Yesus, lah habis itu sesudah kisah Rasul dan selanjutnya itu zaman Roh Kudus. Ini keliru semua, keliru. Zaman dulu itu zamannya Yesus yang disebut Yehova atau Yahweh. Yang bikin Adam siapa? Yahweh. Bukanlah Bapa. Siapa yang bikin langit dan bumi dan segala isinya? Coba siapa? Halo? Yesus. Atas perintah Sang Bapa. Sang Bapa itu sejak melahirkan Yesus, pada hari ini aku melahirkan anakku. Itu keluarlah sekumpul roh, dan nama pertama yang diberi adalah Firman. Tapi ketika kumpulan roh dikeluarkan sama Bapak lewat perkataan itu tadi, ada tertulis dalam Ibrani 1 ayat 5 ya, bagi yang belum pernah mengerti ini buka coba Ibrani 1 ayat 5 apa bilangnya. Ayat-ayat ini dasar sekali saudara harus hafal, tapi memang dasar-dasar ini tidak pernah diberi di gereja, maka dianggap saya itu sesat saja karena pendetanya sendiri membaca Alkitab dia tidak jelas gitu loh. Ngerti ya? Sekarang tak jelaskan, malah yang jelas begini dibilang sesat gitu kan.
betapa sesatnya orang itu. Aku nggak ngomong di luar Alkitab loh, ini omongan di Alkitab sendiri ya. Baca Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah dia katakan, anakku engkau orang akan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya, dia akan menjadi anakku. Ya, di antara malaikat siapa yang pernah dikasih kalimat begitu? Tak ada. Pada mulanya sekali belum ada malaikat.